Bismillah, 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 Hulullah. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang saleh dan salihah, bagaimana kabarnya hari ini nak? Semoga sehat selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi untuk pembelajaran tematik. Seperti biasa, sebelum kita mulai belajar pada hari ini, yuk sama-sama kita niatkan dulu di dalam hati bahwa pembelajaran hari ini adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, semuanya sudah disiapkan? Menyiapkan diri, sudah mandi, berarti sudah makan. Lalu kalau sudah, siapkan alat tulisnya. Kalau sudah semua, berarti kita langsung saja berdoa. Siap ya? Sikap berdoa. Angkat tangannya, tundukkan kepala, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, alhamdulillah ya, akhirnya kita bisa bertemu lagi dan kita bisa lanjut pembelajaran tematik. Nah, hari ini kita masih belajar tentang hidup rukun ya. Masih hidup rukun dalam bermasyarakat ya. Subtema 4 pembelajaran ketiga dan pembelajaran keempat. Lanjut ya. Oke. Nah, di sini kita diperintahkan untuk mengamati ya. Bu Nabila bacakan dulu ya. Di sini ada Dio dan juga Nina ya. Dio yang pakai peci, Nina yang pakai kerudung ya. Jangan sampai tertukar. Selanjutnya bacakan dulu. Nina mengajak Dio ya. Dio, mari kita ikut membantu kerja bakti di taman. Nah, kata Dio menjawab, maaf, aku tidak bisa Nin. Hari ini keluargaku akan mengunjungi nenek. Lain kali aku pasti akan ikut membantu. Kata Nina, tidak apa-apa Dio, hati-hati di jalan ya. Dio menjawab lagi, terima kasih Nina. Nah, kira-kira nih yang kemarin baru dijelaskan nih, ada yang masih ingat nggak? Ini itu ada contoh dari jenis kalimat apa? Kita kemarin udah belajar kalimat apa? Ya, kalimat penolakan. Kira-kira yang mana nih yang menunjukkan kalimat penolakan? Yang mana? Iya, betul. Yang kata Dio, yang Dio mengucapkan, maaf, aku tidak bisa Nin. Nah, itu adalah contoh dari kalimat penolakan. Seperti yang kemarin sudah Bu Nabila sampaikan, bahwa kalimat penolakan adalah kalimat yang memiliki atau kalimat yang tidak bisa menerima ajakan ya. Contohnya biasanya kalimat penolakan itu ditandai dengan kata maaf atau tidak bisa atau lain kali. Nah, itu adalah contoh-contoh dari kalimat penolakan. Jadi kalimat penolakan itu adalah kalimat yang mengungkapkan kalau dia itu tidak bisa atau dia itu tidak bisa mengikuti acara hari itu. Pokoknya seperti itu. Itu adalah kalimat penolakan. Ya, bisa misalkan ciri dari kalimat penolakan adalah yang pertama itu maaf. Setelah maaf itu bisa lain kali. Itu salah satu yang bisa kita ambil. Cari kalimat penolakan itu gampang gitu, dengan kayak maaf, sepertinya aku tidak bisa. Loh, itu udah ciri, oh itu berarti kalimat penolakan. Ya kan? Kan kalau kalimat ajakan itu cirinya ada kata ayo. Nah, berarti kalau misalnya penolakan itu bisa kata maaf, lain kali, atau tidak bisa. Nah, itu berarti menunjukkan kalimat penolakan ya, atau kata penolakan. Seperti itu. Kita lanjut ya. Nah, selanjutnya ini adalah kita berkarya ya. Berkarya itu berarti menghasilkan sesuatu. Nah,
menghasilkan sesuatu ya. Nah, bahan-bahan alam bisa kita gunakan untuk prakarya. Wah, bahan alam itu banyak ya. Nah, kira-kira bahan-bahan alam itu apa saja sih yang bisa kita gunakan untuk membuat prakarya? Nih, berikut bahan-bahannya. Ternyata yang bisa kita jadikan prakarya, yang pertama adalah biji-bijian. No, biji-bijian. Sama seperti yang dicontoh ya, Nak ya. Di sini ada biji kacang hijau, lalu ada padi, terusnya ada jagung. Nah, itu berarti bisa ya, bisa dijadikan sebuah prakarya. Selanjutnya yaitu daun dan bunga kering. Nah, contohnya biang burung ya, Nak ya. Oh, daun dan bunga kering ini bisa sekali untuk dijadikan prakarya. Wah, keren nih kalian bisa nih. Nah, selanjutnya yaitu ranting pohon. Nah, dan yang selanjutnya yaitu tanah liat atau pasir. Ini pasir bisa ya dijadikan ini contoh pasir. Loh, tanah liat sebelahnya itu. Nah, gampang kan? Ternyata bahan-bahan yang berada di alam itu yang biasanya berserakan di depan rumah ya, kayak daun-daun kering, itu ternyata bisa kita gunakan untuk membuat prakarya. Nah, membuat suatu karya. Wah, Masya Allah, sungguh bermanfaat ya. Berarti memang Allah itu menciptakan segala sesuatu pasti ada manfaatnya ya. Oke, selanjutnya. Baik, anak-anakku yang soleh dan solehah, kali ini bersama Bu Ayu, kita akan belajar tentang hitungan. Jadi, ayo berhitung. Nah, untuk kali ini, kita akan berhitung melalui soal cerita. Lihat ya. Nah, jadi Bu Ayu tuh punya soal cerita ya di sini. Kita baca sama-sama ya, anak-anak. Warga di lingkungan rumah Nina cukup banyak. Ada 134 laki-laki dewasa, 156 perempuan dewasa, dan 277 anak-anak. Berapa jumlah warga seluruhnya? Nah, cara penyelesaiannya kalian bisa lihat ya. Di sini ada bilangan 134 katanya. 134 laki-laki dewasa. Jadi kita tulis dulu 134. Lalu ada bilangan 156. Nah, kita juga tulis di bawahnya 156. Nah, berarti 134 tadi kita tambahkan dengan 156, kita jumlahkan. Kita menjumlahkannya itu dari satuan dulu ya, dari angka yang belakang. Yuk kita jumlahkan ya. 4 ditambah 6 berapa? Betul sekali, 10 ya. 10 itu kan satunya puluhan ya, nolnya itu satuan. Jadi kita tulis satuannya ya di bawah. Jadi yang kita tulis di bawahnya adalah nolnya. Nah, lalu yang satunya itu naik ke atas. Nah, naiknya di atas angka 3. Jadi di jajaran angka puluhan ya. Jadi dari 10 tadi itu naik ke atas ya. Berarti kita tambahkan 3 angka sekaligus ya. 1 ditambah 3 ditambah 5 jadi betul 9. 1 tambah 3 tambah 5 adalah 9. Lalu kita tambahkan yang nilai ratusannya. 1 ditambah 1 menjadi 2. Maka hasilnya adalah 290 ya. Nah, karena di soal cerita tadi kan ada 3 bilangan ya, 134, 156, dan 277. Tadi kita baru menjumlahkan 2 bilangan saja ya, yang 134 dan yang 156. Sekarang hasil dari penjumlahan yang pertama kita tambahkan dengan angka yang terakhir. Jadi 290 ya, yang tadi nih ya, penjumlahan pertama tadi kita tambahkan dengan 277 seperti yang bisa kalian lihat di sebelahnya. Nah, 290 ditambah 277.
Oke, sekarang seperti biasa kita jumlahkan lagi dan dimulai dari angka satuan, berarti jumlahkannya dari angka yang belakang ya. 0 ya ditambah 7 sama dengan 7, betul. Lanjut ke angka puluhan. 9 ditambah 7 sama dengan 16, betul ya. Jadi angka 16 ini satunya itu puluhan, 10, 6-nya itu satuan. Jadi yang kita tulis adalah satuannya. Berarti angka 6 yang kita tulis ya. Lalu yang angka 10-nya naikkan ke atas ya. Ke atas angka 2 ya. Berarti 1 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 5, betul sekali. Jadi hasilnya adalah hasil dari semua bilangan ini ketika dijumlahkan adalah menjadi 567. Bagus. Berarti jumlah seluruh warga di lingkungan rumah Nina adalah 567 orang. Oke, kita lanjut ya ke soal cerita yang kedua. Nah, yuk kita baca sama-sama. Setelah bekerja bakti, Nina dan teman-teman beristirahat. Ada makanan dan minuman yang disediakan. Mula-mula ada 105 gelas air mineral dan 144 minuman kotak. Sebanyak 186 minuman telah habis. Berapa sisa minuman sekarang? Nah, dari soal cerita ini itu kita bisa mengamati bahwa ini soal dapat diselesaikan dengan penjumlahan dan pengurangan. Dari mana Bu cara mengetahui kalau soal ini tuh harus dijumlahkan dan dikurangi? Nih, dari kata makanan dan minuman yang disediakan mula-mula. Jadi awalnya itu ada 105 gelas air mineral dan 144 minuman kotak. Nah, berarti 105 gelas air dengan 144 minuman kotak itu kita jumlahkan terlebih dahulu ya. Kita tambah. Oke, nanti setelah hasilnya ditemukan, lalu kita kurangi. Karena apa? Karena ada 186 minuman yang telah habis. Yuk kita selesaikan sama-sama ya soalnya. Nah, seperti yang tadi Bu Ayu bilang, 105 gelas air dan 144 minuman kotak kita jumlahkan dulu ya, kita tambahkan dulu. Yuk kita selesaikan ya. Mulai dari angka satuan ya yang ditambahkan. Berarti 5 ditambah 4 sama dengan 9. Lalu 0 ditambah 4 sama dengan 4. Lalu 1 dan 1 jadi 2. Mudah ya? Itu pintar. Lalu selanjutnya nih. Jadi dari penjumlahan 105 ditambah 144 itu hasilnya adalah 249. Sekarang dari 249 kita kurangi. Ya, karena apa? Karena 186 minumannya telah habis. Berarti hasil yang tadi kita jumlahkan kita kurangi dengan minuman yang habis ya. Seperti yang bisa kalian lihat di sebelahnya. 249 dikurangi 186. Oke, kita mulai berhitung dari angka satuannya nak ya. 9 dikurangi 6 sama dengan 3. Bagus. 4 dikurangi 8. Bisa nggak 4 dikurangi 8? Tidak bisa ya. Berarti kita pinjam. 4 pinjam ke angka 2 yang di depannya. Pinjam 1 menjadi 14 ya. Berarti 4-nya kita coret. Di atasnya kita tulis 14. 14 dikurangi 8 berapa? 6. Bagus sekali ya. Lalu kita maju ke angka yang depan.
Tadi kan 2 sudah dipinjam ya oleh 4. Dipinjam 1, berarti sisanya tinggal 1. 2-nya juga kita coret, 1-nya kita simpan di depan. 1 dikurangi 1 berapa, Nak? Kosong ya, nggak ada nilainya. Berarti hasilnya berapa semuanya? 63 ya. Jadi sisa minuman yang ada itu tinggal 63 buah. Gitu ya anak-anak. Oke, kalian bisa berlatih mengerjakan soal cerita ini ya. Diamati soalnya dulu, apakah angka-angkanya itu harus dijumlahkan ataukah harus dikurangi. Ya anak-anak, insya Allah dengan latihan terus kalian pasti bisa. Oke? Baik, kalau begitu sekarang kita lanjutkan ke pembelajaran PJOK bersama Pak Nijar. Oke, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Maju bersama Allah, Allahu Akbar. Nah, coba Pak Nijar pengen tahu nih semangatnya kayak gimana. Oke, salam olahraga, sehat, cerdas, semangat. Oke, hari ini Pak Nijar akan pembelajarannya yaitu melompat seperti katak. Nah, nanti coba perhatikan ya. Pak Nijar akan mempraktekannya. Oke. Oke, ini. Ya. Sana, depan. Ya, belakang. Ke kiri. Oke, ke tengah lagi. Nah, sekarang ke belakang. Ke belakang. Oke, belakang, ke depan lagi. Nah, gampang kan? Nanti anak-anak bisa mempraktekkan di rumah. Oke, sekian dari Bapak ya. Dadah, Assalamualaikum. Nah, anak-anak, gimana tadi olahraganya? Seru kan? Alhamdulillah. Kalian juga bisa mempraktikkan olahraga yang tadi bersama Pak Nizar di rumah ya, supaya badannya juga lebih sehat, lebih semangat lagi dalam belajar. Oke? Baik. Oh iya anak-anak, tadi kita udah belajar apa aja ya? Masih ingat? Masih dong Bu. Oke, apa saja tadi kita belajar tentang sila-sila Pancasila ya. Kita juga belajar contoh pengamalannya dalam kehidupan kerukunan bermasyarakat. Lalu kita juga belajar tentang kalimat penolakan dalam sebuah dialog. Dan kita juga tadi sudah belajar tentang cara menghitung dalam soal cerita ya. Kita bisa belajar mengamati soal cerita, apakah itu perhitungan dengan penjumlahan atau enggak, atau dengan pengurangan. Dan yang terakhir tadi kalian belajar bersama Pak Nizar tentang melompat ya, melompat katak ya tadi. Oke, kalau begitu materi kita hari ini sudah selesai. Ya, semoga pembelajaran yang tadi Bu Ayu, Bu Rifda, Bu Nabila, dan Pak Nizar sampaikan itu bermanfaat ya buat kalian. Baik, semoga apa yang kita pelajari ini juga dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kalau begitu kita langsung tutup saja ya Nak ya. Kita tutup dengan membaca hamdalah, istighfar 3 kali, dan doa kifaratul majelis ya. Sikap berdoa, angkat tangannya, tundukkan kepala, berdoa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim. 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 Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, sampai jumpa lagi di pembelajaran online berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.